Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 tertulis dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, kita semua pasti senang dengan segala sesuatu hal yang baru yang dapat membawa sukacita dalam kehidupan kita. Dalam arti sesuatu yang baru dalam hal yang positif tentunya. Hal itu dapat berupa kepemilikan sesuatu barang yang baru hingga segala sesuatu dan kondisi kehidupan yang baru. Terlebih lagi dalam kehidupan rohani, sangat diperlukan sifat, karakter, perilaku, dan hati yang dibaharui. Namun tentu saja, semua itu tak dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya sesuatu yang bersumber dari luar diri kita, yaitu firman Allah. Hidup yang kita jalani saat ini akan dibaharui hanya jika kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebaliknya, keengganan untuk mendengarkan firman Tuhan tidak akan memberikan dampak yang positif bagi kita. Untuk itu, jika hidup kita ingin dibaharui, terimalah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan itu. Saudara terkasih, firman Tuhanlah yang sanggup memberikan pembaharuan di dalam hidup kita. Apalah gunanya jika kita memiliki segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini, namun kita kehilangan keselamatan? Tentu semua itu akan menjadi sia-sia. Firman Tuhanlah kekuatan dan sukacita bagi kita. Oleh karena itu, mari tetap mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara terkasih, kita sudah begitu sering mendengarkan istilah kata Injil yang diambil dari bahasa Yunani Evangelion, atau dalam bahasa Latin Evangelium, yang artinya kabar baik, berita sukacita. Injil dikatakan sebagai kabar baik karena memang benar adanya. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita yang berisi tentang anugerah keselamatan yang dibawa oleh Kristus ke tengah dunia ini. Itulah wujud dari kebaikan dan cinta kasih Allah akan kita manusia, sehingga Injil itu membawa kebaikan, membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Kita yang dulunya adalah orang-orang yang berdosa dan yang selayaknya harus dihukum karena dosa-dosa itu, namun oleh karena anugerah Allah, kita beroleh sukacita, kita beroleh pembenaran dalam Kristus, kita beroleh damai sejahtera. Berita Injil tentang kedatangan Tuhan Yesus adalah bukti bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia, saya dan saudara. Allah tidak mau kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita, namun Allah menghendaki agar kita beroleh pengampunan dan keselamatan serta hidup yang kekal. Saudara terkasih, hal yang sama telah dirasakan oleh Rasul Paulus dikala saat ia masih
dalam kuasa dunia ini yang benci dengan Injil Kristus. Namun suatu waktu, dikala dia hendak berangkat menuju kota Damsyik, ia berjumpa dengan Yesus. Di sana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepadanya dan menangkap Saulus. Sejak saat itu, ia mengalami perubahan dari seorang yang benci dengan Yesus menjadi seorang yang cinta akan Yesus. Dari seorang yang sangat benci dengan Injil Kristus, akhirnya berubah menjadi seorang yang sungguh-sungguh cinta dan menghidupi Injil Kristus itu. Itulah perubahan Paulus. Di tengah situasi itu, akhirnya ia begitu bersemangat untuk mewartakan Injil. Sekalipun dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, oleh karena mereka merasa kecewa dengan keberadaan Paulus yang telah berubah dari seorang yang benci akan kebenaran Injil hingga menjadi seorang pemberita Injil Kristus itu. Namun dia tidak takut dengan itu. Dia tidak ragu untuk mengikut Tuhan Yesus. Kepada jemaat di Roma, ia tuliskan suratnya ini untuk memberikan suatu peneguhan kepada orang-orang Roma saat itu, di mana Paulus mengetahui bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen di Roma yang mulai terpengaruh oleh beragam pengajaran dari orang-orang yang benci dengan Injil Kristus itu. Di samping itu, pada saat itu kota Roma dipenuhi dengan para pengajar-pengajar yang berupaya untuk menyesatkan oleh karena kemampuan mereka dalam hal pengetahuan sehari-hari. Di sana Rasul Paulus juga mendengarkan bagaimana keangkuhan dari orang-orang Roma. Rasul Paulus juga mendengarkan bagaimana keangkuhan orang-orang di Roma saat itu, sehingga mereka mulai ragu dan juga tidak menghargai. Pada saat itu Paulus juga sudah mendengarkan bagaimana sikap dari orang-orang di sana, bahwa begitu banyak yang menyepelekan Injil Kristus itu. Namun, lewat suratnya ini, Paulus hendak menegaskan bahwa ia begitu sungguh percaya akan kuasa dari Injil Kristus itu. Dia berkata dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini merupakan suatu penegasan yang sungguh-sungguh dari Rasul Paulus. Ia begitu yakin, sungguh yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apakah maksud dari pernyataan itu? Paulus hendak mengatakan bahwa Injil itu bukan sekedar firman yang tertulis yang kemudian kita baca sebagaimana adanya saat ini. Namun Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik orang-orang Yahudi maupun juga orang non-Yahudi. Sebagaimana pokok utama yang ditekankan dalam Injil, bahwa keselamatan adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah, bukan atas dasar perbuatan baik manusia. Memang berbuat baik itu sangat perlu, namun perbuatan baik bukanlah semacam tiket untuk beroleh keselamatan. Namun justru perbuatan baik adalah tanda rasa syukur, tanda sukacita kita, karena kita telah beroleh keselamatan dari Allah. Jadi kita berbuat baik bukan lagi supaya selamat, namun orang percaya berbuat baik karena sudah selamat, sehingga dengan sukacita dia akan selalu berbuat hal-hal yang baik. Hari demi hari, kebaikan demi kebaikan akan ia tunjukkan dalam hidupnya, karena ia mensyukuri keselamatan yang telah ia peroleh itu. Saudara terkasih, berita keselamatan dari Kristus Yesus adalah suatu fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang apa yang terjadi 2000 tahun yang lampau, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke tengah dunia. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya.
dan dia naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Semua itu ia lakukan karena ia sungguh mengasihi kita. Pengorbanan Kristus telah menyelamatkan manusia. Keselamatan yang telah ia lakukan itu adalah anugerah yang tak pernah diduga-duga oleh manusia. Sebab hal itu adalah sebuah hadiah, karunia, pemberian Allah yang diberikan secara gratis, diberikan secara cuma-cuma. Namun jangan jadikan sesuatu yang diberikan gratis, sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma itu menjadi sesuatu yang percuma. Namun syukurilah, berbahagialah, berterima kasihlah, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hal kedua yang kita lihat dari teks khotbah ini adalah sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Sekalipun awalnya oleh karena dosa itu, kita bukan lagi orang-orang yang benar, namun adalah orang-orang yang berdosa. Namun dalam Kristus Yesus kita beroleh pembenaran. Dialah yang telah membenarkan kita, menyelamatkan kita, menguruskan kita, membaharui kita. Inilah yang harus kita syukuri, bahwa sebagaimana dikatakan firman Tuhan saat ini, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah beda kualitas orang yang percaya dengan orang yang bukan percaya. Orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh karena sesuatu yang ia andalkan dalam hidupnya, bukan karena perbuatan, bukan karena kemampuannya, tapi orang benar akan hidup oleh iman, yaitu iman dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkannya. Sehingga orang benar yang menghadapi beragam pergumulan, tantangan dalam hidupnya, ia tidak akan putus asa. Sekalipun ia mengalami beragam kesusahan dalam hidupnya, orang benar itu akan selalu mengandalkan iman dalam Kristus, karena ia sungguh yakin dan percaya iman dalam Kristus Yesus sungguh sangat sempurna. Tidak akan ada yang dapat membandingkan iman dalam Kristus dengan hal yang lain di tengah dunia ini. Untuk itu berbahagialah kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus, di mana kita juga harus sungguh-sungguh mengandalkan hidup oleh iman di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita lihat dari firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita beroleh pembaharuan oleh karena Kristus Yesus. Untuk itu, selaku orang yang percaya, yang telah beroleh pembenaran itu, jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Sekalipun kita akan dihujat atau dibenci, namun tetaplah beritakan Injil lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat setiap tindakanmu dalam kehidupanmu. Injil itu adalah kekuatan Allah yang sungguh menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Datanglah kepadanya, terimalah anugerah itu, beritakanlah anugerah itu, bagikanlah anugerah itu, yaitu berita Injil itu kepada semua orang, sehingga sungguh-sungguh setiap orang beroleh pembenaran dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, Engkaulah sumber kebenaran kami yang sejati, yang telah mengasihi kami dan membenarkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Tuntunlah kami senantiasa agar sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini, sehingga dengan penuh sukacita kami akan memberitakan Injil Kristus, mewartakan berita kesukaan itu dalam kehidupan kami, dan mengimani bahwa kami telah menjadi orang-orang yang benarkan, dan sungguh-sungguh mensyukuri sebagaimana kami adalah orang yang dibenarkan dalam Kristus Yesus dan akan selalu hidup
di dalam iman. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.